Kembali di Metro Siang pemirsa, musim haji telah tiba. Sebanyak 221.000 calon jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Arab Saudi. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia, jumlah jemaah haji Indonesia semakin besar setiap tahunnya. Namun waktu tunggu dan biaya haji juga semakin tinggi. Meski ada penurunan, namun pemerintah merasa belum cukup. Negara tetangga seperti Malaysia misalnya lebih mampu memangkas biaya haji mereka. Mari kita ulas infografis seputar biaya haji Indonesia dalam tarif haji Indonesia, bisakah lebih murah dari Malaysia? Jadi biaya haji ini pemirsa harus murah. Karena memang Presiden Prabowo Subianto ini spesifik menginginkan biaya haji bisa murah. Sebenarnya ini sudah turun 4 juta dibandingkan dengan biaya haji sebelumnya. Namun Presiden menyatakan belum puas. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji agar lebih murah dari Malaysia. Langkah-langkah yang dipertimbangkan meliputi efisiensi anggaran, pengurangan durasi perjalanan, dan investasi dalam fasilitas penginapan sendiri di Arab Saudi. Bagaimana sih sebenarnya perbandingan biaya haji Indonesia dan juga Malaysia? Kita akan lihat perbandingannya pemirsa. Kalau biaya haji di Indonesia itu total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu adalah 89,4 juta. Nah, biaya yang dibayar jemaah itu sebenarnya 55,4 juta, yakni 62% dari total biaya, dari total 89 juta ini. Nah, jadi sebenarnya jemaah ini, BPIH ini hanya mengcover sekitar 38% pemirsa. Lalu apa saja sih kalau di Indonesia? Kalau sekarang kita melihat di Malaysia. Berikutnya perbandingannya di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia ini dibagi menjadi 3 kategori. Jadi kategori pertama adalah B40 atau bottom 40 gitu ya. Nah, ini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada jemaah calon haji Malaysia yang kira-kira pendapatannya ini rendah. Jadi diberikan subsidi paling besar, yaitu sebanyak subsidinya itu hanya membayar 45% dari total biaya. Padahal biaya asli di Malaysia tuh semuanya sebenarnya ada 130 juta, lebih tinggi sebenarnya daripada Indonesia yang 89 juta. Tapi subsidi di Malaysia ini bisa lebih besar. Jadi subsidi yang pertama 45%. Jadi biayanya mereka hanya membayar, jemaah haji hanya membayar 58 juta. Kemudian ada M40. Nah, subsidinya ini parsial. Jadi jemaah haji membayar 70% dari total biaya atau sekitar 91 juta. Kemudian ada T40 ya, ini tidak mendapatkan subsidi, jadinya membayar penuh yaitu 130 juta. Jadi dibagi menjadi 3 golongan. Nah, kemudian apa saja sih rinciannya pemirsa kalau dari biaya ibadah haji baik di Indonesia dan Malaysia? Sebenarnya biaya ini mencakup keseluruhan. Jadi tiket pesawat, kemudian akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan layanan-layanan lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal rinciannya sama ya, tapi mengapa jemaah haji Malaysia bisa membayar lebih murah dibanding Indonesia? Kita akan bahas. Nah, alasannya yang pertama adalah durasi perjalanan pemirsa. Jadi jemaah haji Indonesia biasanya berada di Arab Saudi selama sekitar 40 hari. Sedangkan jemaah haji Malaysia ini sekitar 30 hingga 35 hari. Durasi lebih lama untuk jemaah haji Indonesia ini meningkatkan biaya akomodasi dan konsumsi. Kemudian yang kedua, ada skema subsidi yang tadi sudah digambarkan, diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Malaysia. Jadi Malaysia memberikan subsidi besar melalui tabungan haji, sementara Indonesia mengandalkan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji oleh BPKH yang saat ini menanggung sekitar 38% dari total biaya. Kemudian alasan yang ketiga adalah investasi infrastruktur. Malaysia telah berinvestasi dalam fasilitas seperti penginapan sendiri di Arab Saudi yang membantu menekan biaya jangka panjang. Indonesia masih dalam tahap perencanaan untuk investasi serupa. Lantas berapa jumlah perbandingan kuota haji Indonesia dan juga Malaysia kalau kita lihat pemirsa? Nah, kalau di Indonesia total kuota haji itu 221.000 jemaah. Sedangkan kalau di Malaysia total kuota resminya
31.600 jemaah. Nah, kuota reguler di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Kuota reguler ada 203.320 jemaah, kemudian ada kuota khusus 17.680 jemaah, dan kemudian ada tambahan kuota petugas sekitar 4.420. Sementara Malaysia ini sedang mengajukan permohonan tambahan kuota 10.000 lagi, tapi masih menunggu keputusan. Nah, meskipun total biaya haji di Indonesia ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, jemaah Malaysia dari golongan B40 dan M40 juga membayar lebih sedikit karena subsidi yang lebih besar dan sistem yang disesuaikan dengan pendapatan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan subsidi seragam tanpa mempertimbangkan status ekonomi jemaah. Dengan reformasi dan investasi yang tepat, Indonesia berpotensi menurunkan biaya haji bagi jemaah di masa depan, pemirsa. Itulah tadi sejumlah infografis